Baik, kita mulai lagi tentang Disciple Fathers ini adalah salah satu latihan mereka yang penting. Kalau kamu lihat film Abba Nover itu salah satu doa yang dia nggak pernah lepas itu apa? Hah? Jesus Prayer ya. Misalnya apa yang dia ucapkan? Masih ingat kan? Jesus Christ, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Atau Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku. Dan ini bisa variasi ya. Misalnya kalau di film itu kan have mercy on me, save me, ya kan? Enlighten me. Terangi aku, kenyangkan aku, kasihanilah aku, selamatkan aku gitu ya. Jadi kita bisa variasi, tetapi bentuk yang umum diambil sebetulnya dari kitab suci ya. Misalnya di situ dikatakan have mercy on me atau kasihanilah aku ya. Kasihanilah aku atau belas kasihanilah aku. Nah, kita mau belajar di sini salah satu latihan yang sebetulnya dari Filokalia, dari Disciple Fathers, dari spiritualitas para gurun ya atau para bapak gereja. Ini salah satu doa yang sangat penting untuk melatih atau untuk mendatangkan tadi ya compunction atau sorrow for our sins gitu atau berduka cita atas dosa kita. Tapi ini juga mendatangkan keberjagaan sebetulnya nepsis ya dan compunction. Nah, kita lihat di sini apa sih kata Paisius tentang kuasa doa dari Tuhan Yesus Kristus dan mengapa doa ini mendatangkan kuasa gitu ya atau mendatangkan buah dalam hidup kita. Coba sekali. Kata-kata dalam doa puja Yesus mengungkapkan iman dogmatis kita yang benar. Tuhan mengungkapkan natur atau kodrat ilahi Kristus. Yesus mengungkapkan kodrat manusiawinya. Kristus mengungkapkan kedua kodrat itu secara bersamaan. Anak Allah mengungkapkan bahwa kedua kodrat Kristus tetap tidak bercampur baur bahkan setelah penyatuan mereka. Dia ada kata Tuhan di situ, ya kan? Terus ada kata apa lagi? Yesus. Lalu ada kata Kristus. Tuhan itu menyingkapkan apa? Kodrat ilahi dari Kristus. Kalau Yesus kodrat apanya? Manusianya. Kalau Kristus ya kedua kodrat itu secara bersamaan. Kalau anak Allah, ya anak Allah itu menyatakan kedua kodrat Kristus itu tetap tidak bercampur baur, ya bahkan setelah penyatuan mereka. Jadi anak Allah, dia tetap adalah Allah, sang Firman itu, sang Logos itu, ya. Tapi dia juga adalah manusia, kodrat manusianya yang diberi nama Yesus itu. Oke, nah ini secara iman dogmatis kita ya, yang doa yang berfokus kepada Kristus salah satunya ini. Oke, Tuhan Yesus Kristus Anak Allah. Tuhan menyingkapkan kodrat ilahi, Yesus mengungkapkan kodrat manusia dan Kristus kedua kodratnya. Anak Allah menyingkapkan dia punya dua kodrat dalam satu pribadi. Ya, bukan bercampur baur. Nah, kita lagi Geronda itu sama seperti Abba ya. Atau tetua lah gitu. Terus Geronda, seorang tetua, adalah seorang rabin atau biarawan yang dibedakan karena keputusannya, pengalaman panjang dalam kehidupan spiritual dan karunia khusus untuk membimbing jiwa-jiwa orang lain dalam kehidupan. Ya, jadi seorang abah atau seorang biarawan itu ya memang orang yang punya pengalaman yang panjang di dalam kehidupan rohani ya. Yang mereka yang sudah diberi karunia, salah satunya ya tadi punya keberjagaan tadi. Ya.
dan karunia-karunia perkataan hikmat untuk membimbing orang lain ya. Makanya kita baca Desert Fathers itu ya mereka sudah diberi karunia-karunia untuk mengajari kita. Oke. Nah, Geronda, bagaimana saya harus mengucapkan doa Yesus atau doa puja Yesus ini? Coba baca Winda. Lebih baik jika kamu mengucapkannya dalam bentuk lengkapnya. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku. Karena doa itu mengandung semua dogma iman kita. Jika kamu mengalami kesulitan mengucapkannya secara lengkap, kamu dapat mengucapkan Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Iya. Atau lebih lengkap lagi, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Ya. Atau lebih sederhana lagi bisa Tuhan Yesus Kristus kasihan. Dan mereka biasanya kalau para petapa itu cepat ya mengungkapinya, mereka pakai bahasa Yunani tentu. Ya, kiri eleison gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya Lord have mercy. Kalau bahasa Indonesia ya Lord Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah gitu. Nah, itu yang lebih singkatnya lagi. Tapi yang lengkapnya ya memang Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku. Oke. Kita baca lagi. Geronda. Geronda, saya telah membaca bahwa doa itu harus ditunjukkan kepada tiga pribadi Allah Tunggal Maha Kudus. Apakah kita tidak mengarahkan diri kita hanya kepada Kristus ketika kita berkata Tuhan Yesus Kristus? Nah, ada pertanyaan seperti ini. Kalau begitu, kalau hanya menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, gimana dengan nama Bapa dan Roh Kudus? Gitu ya. Oke, jawaban Gerondanya apa? Oh, belum ini ya. Dia masih bertanya. Terus? Bukankah Kristus yaitu anak diutus? Oh, ini jawabannya ya. Kita baca lagi. Bukankah Kristus yaitu anak diutus oleh Bapa ke dunia untuk menyelamatkan dunia? Bukankah dia mengorbankan dirinya dan disalib untuk keselamatan kita? Akankah Kristus tidak menghakimi dunia? Sebab itu kita akan mengarahkan doa kita kepada Kristus karena pada Dialah landasan keselamatan kita yang telah ditetapkan Allah. Ya, jadi kalau kita menyebut nama Kristus atau nama Anak Allah, sebetulnya ada di situ sudah terkandung Bapa. Sebab ya Bapa yang mengutus anak itu ke dunia, ya. Oke, coba baca Nofri. Geronda, apakah benar mengatakan Tuhan Yesus Kristus terangilah aku, atau ampunilah aku, atau lindungilah aku, menggantikan Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku? terus Lebih baik mengucapkan doa seperti itu apa adanya, kasihanilah aku, mengandung segalanya. Itu berarti selamatkan aku dan juga terangilah aku, dan juga menunjuk pada kebutuhan jasmani serta kebebasan dari hawa nafsu dan seterusnya. Namun demikian, jika suatu saat kita merasa perlu untuk mengucapkan Tuhan Yesus Kristus terangilah aku atau ampunilah aku, kita boleh mengucapkan. Iya, boleh digantikan ya. Kasihanilah aku, yaitu samalah dengan selamatkanlah aku, terangilah aku, ampunilah aku, ya. Oke, terus. Geronda setelah berkata kasihanilah aku, haruskah saya selalu mengucapkan orang berdosa? Kita dapat mengucapkannya beberapa kali di awal dan setelah itu kita perlu mengulanginya. Tidak perlu ya mengulanginya. Tidak perlu mengulanginya itu. Cukup untuk menyadarkan keberdosaan kita. Iya. Kasihanilah aku orang berdosa. Itu boleh kita ucapkan. Kata Paisius ya bisa beberapa kali aja. Setelah itu tidak perlu mengulangi katanya. Ya. Oke, coba lagi. Christoph. Geronda, saya merasa lebih mudah berdoa kepada Panakia atau Bunda Allah atau para Roh Kudus daripada mengucapkan doa puja Yesus. Apakah wajar itu? Yang satu berbeda dengan doa yang lain. Doa puja Yesus memiliki makna yang berbeda. Dengan doa ini, seorang berhubung dengan Kristus. Khususnya bersatu dengan Allah. Namun, harus berdoa dalam doa ini. Itulah rahasia.
Ketika kita berdoa panjang lebar kepada satu orang suci atau orang kudus yang lain, itu juga baik. Tetapi itu tidak menolong kita dengan doa tanpa kudus. Biarkan diri kita untuk mengucapkan doa kepada Yesus lebih banyak daripada doa-doa lainnya. Sehingga Nus akan sering terdorong kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menemukan diri kita secara alami dalam bacaan doa yang tak henti-hentinya, yang biasanya terpaku pada Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Raja kita, yang harus diucapkan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. Iya. Jadi doa puja Yesus ini kalau terus diulangi akan membuat nus kita itu tenggelam. Ya. Tenggelam di dalam doa ini. Atau akan terus mendorong nus kita akan mendorong kita kepada lebih dekat kepada Kristus. Nah, ini salah satu doa yang tanpa henti. Ya. Sekali lagi, ini adalah hal yang berbeda ketika kita ingin tanah dan menolong dalam suatu. Saya mengatakan itu dari pengalaman saya sendiri dan bagaimana saya ditolong. Saya tidak tahu apakah itu juga menolong orang lain. Iya. Ya, ini sangat penting ya. Oke. Jesus Prayer ini sebetulnya adalah doa tanpa henti. Ya, agak berbeda kalau kita misalnya mengucapkan doa-doa yang lain ya. Terus baca lagi, Orna. Hal paling penting adalah berpaling kepada Tuhan kita Yesus, sehingga kita akan bersatu dengan Allah. Itulah satu-satunya hal berharga karena selalu serupa dengan hidup Allah, dan dengan roh dari jiwa kita itulah selalu disatukan dengan Allah melalui cara yang sama. Melalui doa, di dalam diri manusia terdapat intelek, kesadaran, atau logos dan roh. Tidak ada intelek tanpa kesadaran maupun kesadaran tanpa roh. Masing-masing ada di dalam yang lain dan di dalam. Oke. Kita dipahami sini. Jadi kalau kita punya di sini katakan ismoi, maka kita di sini punya khusus. Ya kan? Di sini kita akan punya logos. Di sini kita punya nus. Nus itu apa? Otaknya, inteleknya, ya. Logos itu apa? Kesadarannya. Kita apa ekspresi? Jadi kalau ibaratkan sebuah mesin komputer, itu ada nus itu kayak otaknya itu namanya bukan Intelnya itu prosesor. Nah, logos itu apa? Kesadarannya, kerja dari manusia. Nah, kemudian di rumah ini rumahnya, wadah. Nah, ketiganya tidak bisa terpisah. Ini tidak bisa terpisah. Sama seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu seperti nus di dalam jiwa kita. Anak itu adalah logos, kesadaran dari Bapa. Dan Pneuma ini adalah yang memberi hidup kepada nus. Sehingga kalau nggak ada Pneuma, ya nusnya mati. Nggak ada nus, ya nggak ada logos, nggak ada kesadaran, nggak ada nus gitu ya kan. Sehingga ketiganya saling berkaitan. Maka di sini dikatakan tidak ada intelek tanpa kesadaran maupun kesadaran tanpa roh. Gitu. Masing-masing ada di dalam yang lain dan di dalam dirinya sendiri. Ya. Terus mengekspresikan dirinya melalui kesadaran. Seperti Bapa mengekspresikan dirinya melalui Sang Anak atau Logos. Dan kesadaran itu
dimanifestasikan melalui roh. Jadi kalau kita berdoa di dalam nus, kita mengucapkan Jesus Prayer ini, ya kan, secara sadar, maka roh kita ini dimulai apa? Connect dengan Allah, connect dengan Kristus. Oke, ya. Pak baca lagi. Nus mengekspresikan siapa tadi? Nah, mengekspresikan dirinya sendiri kalau dan kesadaran dimanifestasikan melalui roh. Dengan cara ini manusia adalah gambar dan alat yang bahkan sekarang menggunakan gambar ilahi yang di dalamnya dia diciptakan. Artinya kita mengulangi nama Kristus yang paling manis sekali. Bukan karena Kristus tidak mencari kita ketika kita hanya sebagai manusia, tetapi untuk menyatukan kita dengannya. Karena bagi kita Kristus adalah segalanya, dan di dalam Dialah kita berakhirnya. iya. Jadi memanggil nama Kristus berulang-ulang itu bukan berarti Kristusnya lagi budek gitu ya, nggak dengar atau lagi atau mungkin ada orang yang mengatakan Jesus Prayer itu kayak mantra gitu ya, kok diulang-ulang gitu. Ya kan ada yang mengatakan jangan berdoa berulang-ulang gitu ya. Nah, berulang-ulang ini maksudnya kita terus mengingat ya, memanggil dia supaya nus itu lama-lama menyatu dengan dia. Ya. Coba baca lagi. Siapa? Bismar, ya. Ronda. Saya merasa tidak berdaya untuk menghadapi godaan dan kesulitan apapun yang datang kepada saya. Terus? Tidakkah kita mengucapkan doa puja Yesus sama seperti kapal-kapal yang berada dalam bahaya mengirimkan sinyal stop. SOS ya, atau ya. Demikian juga kita harus terus-menerus mengatakan Tuhan Yesus Kristus karena Allah kasihilah aku, maka kita akan menerima pertolongan dari Allah. Iya. Kalau kita menghadapi godaan atau kesulitan, di rondanya jawabnya iya. Jesus Prayer dia bilang. Sama kayak kapal yang ada di dalam keadaan bahaya. Ya. Jadi sebuah kapal itu berbahaya karena kan ombaknya ya kan keliling gitu. Kalau sempat airnya masuk, ya kapal itu bisa tenggelam. Ya. Nah, Jesus Prayer itu membentengi kita ya, kayak ada sinyal SOS, sinyal bahaya gitu. Jadi, ada sinyal bahaya, ada godaan itu berarti udah kayak sinyal SOS. Nah, kita diingatkan kayak kapal itu ya kirim sinyal gitu. Ya kan? Lagi bahaya nih, cepat kirim sinyal gitu supaya datang pertolongan. Nah, sinyal kita apa? Ya, Jesus Prayer itu. Ya. Jadi kayak Jesus Prayer itu kayak kirim apa ya? Sinyal gitu. Sinyal kepada Kristus. Oke, baca lagi. Suatu waktu ada si penggoda hendak melepaskan saya dari tebing, seandainya saya tidak mengucapkan doa puja Yesus. Doa inilah yang menyelamatkan saya. Yesus yang menyelamatkan saya. Ketika saya berada di biara Skonyon, suatu malam saya pergi ke sebuah gua yang terletak di daerah yang sangat curam. Gua itu sangat kecil, saya hanya bisa duduk. Saya setelah menempatkan beberapa batu di luar lubangnya, karena ada jurang di bawahnya. Saya mengucapkan doa puja Yesus sepanjang malam. Saat fajar dalam keheningan sebuah suara yang mengatakan Kiriku. Tiba-tiba terdengar bersamaan dengan kepakan sayap yang mengepakkan sayap tepat di sebelah saya. Saya terkejut, saya teriak Tuhan Yesus Kristus dan melemparkan diri saya keluar. Saya hanya beberapa inci dari tepi jurang. Saya segera menyadari bahwa itu adalah si penggoda. Jadi saya terus mengucapkan doa ini sementara telinga saya masih terngiang karena suara. Iya.
Dia kasih salah satu contoh, ada penggoda gitu ya, yang mau apa menjatuhkan dia gitu. Lalu dia sadar, dia cepat-cepat teriak nama Tuhan Yesus. Ya, akhirnya dia pun selamat, tidak jatuh dari tepi jurang itu. Ini pengalaman Paisius ya. Jadi kalau ada godaan, ada bahaya, ya kita harus kirim sinyal gitu. Sinyal kita apa? Ya, doa, puja Yesus. Oke, baca lagi. Geronda, apakah bermanfaat? Siapa? Ika. Geronda, apakah bermanfaat bagi seseorang hanya mengucapkan doa Yesus tanpa kasihnya semulus? Hal ini juga membantu. Tentu saja hal ini tidak menghalau musuh, tetapi dengan tembakan yang ditempatkan kepadanya, ia tetap terjepit dimanapun dia berada. Doa ini memiliki kuasa yang luar biasa. Itu adalah senjata yang menakutkan untuk melawan iblis. Seolah-olah kita sedang menembaki iblis dengan peluru rohani dan dia tidak bisa berbicara. Suatu ketika seorang novis atau rabi pemula yang tinggal di biara Saint Anna ya. Saint Anna sedang mengucapkan doa puja Yesus dan iblis mengajaknya dengan suara-suara dengungan yang konstan. Kemudian ia mendengar iblis berteriak, para rahib di biara ini tidak mengizinkan saya mendekat. Iya, ada ejekan iblis ya. Suara apa tuh? Gitu ya. Kemudian dia mendengar iblis berteriak, para rahib di biara ini tidak mengizinkan saya mendekat. Oke, coba baca lagi Jessica. Benar, ketika saya telah menipu atau memiliki pikiran yang bijak dan mencoba melakukan lagi, apakah saya melakukan kesalahan? Tidak. Iblis karena keberhentiannya mengambil tikus lihat ke dalam pikiran kita, tapi kita harus memanfaatkannya sebagai pertolongan dalam doa ini. Katakan padanya, kamu baik sekali telah membawa saya pikiran itu karena saya telah melupakan Allah. Dan kita mulai mengucapkan doa puji Yesus. Ketika Yesus menyadari bahwa hal itu justru baik bagi kita, dia akan menarik diri sendiri karena itu tidak menguntungkan baginya yang menjadi penyebab doa. Ketika ia menarik diri dan tidak lagi mengganggu kita akan memperoleh doa. Oke. Ya, jadi kalau kamu melakukan Jesus prayer, sekali lagi logisme itu ya nggak pernah berhenti ya kan. Jadi kayak ini terus mengirim sinyal. Logis. Nah, tapi kalau kita berhasil mengatasi logisme itu, ya, maka kita akan memperoleh doa tanpa henti. Oke. Berikutnya. Bagaimanapun iblis dapat melakukan banyak hal baik tanpa ingin melakukannya, dan sebabnya mengangkat Tuhan menyukai itu. Ketika saya berada di biara Saint Iteron, setan-setan berusaha membunuh saya dengan lempengan berat pada suatu malam. Pada sore hari, seorang laki-laki yang tersiksa telah datang dengan kali ini. Saya memberinya uang yang saya miliki dan tidak. Pada malam hari, saya mendengar letupan di. Saya berpikir bahwa ia pasti kembali dan berpikir bahwa saya punya lebih banyak uang. Siapa itu? Saya bertanya. Tidak ada jawaban. Kemudian saya mendengar letupan di pintu yang lain. Saya menyalakan lilin untuk mendapatkan sedikit cahaya. Sekali lagi saya berkata agak keras, siapa itu? Sekali lagi tidak ada jawaban. Kemudian saya mendengar ketukan di langit-langit. Nah, sekarang kita saling memahami tetapi pada diri sendiri. Pada saat itu, suara yang melengkap yang mengerikan dimulai. Saya berlutut dan terus-menerus mengucapkan doa puja Yesus. Tiba-tiba, mereka melemparkan sebuah lempengan dari atas. Lempengan itu mematahkan balok langit-langit dan lempengan itu turun dengan ujung kunci tepat di atas kepala saya. Saya berkata, saya mengerti kita akan melakukan ini sepanjang malam. Memang setelah itu saya terus berjaga. Saya dengan doa puja Yesus di bawah
dan setan-setan dengan hentakan di atas atap. Ini adalah doa berjaga-jaga yang Oke. Jadi tahap orang yang mencapai doa tanpa henti itu ya memang nggak pernah berhenti ya diserang sama iblis. Nah, iblis semakin penasaran ini sama orang yang sering berdoa. Tapi kalau sama kita yang jarang berdoa mah dia mah santai ya. Nggak perlu dijaga. Karena berapa sih jatuh sendiri. Ya kan? Jadi pengalaman Pisces ya. Oke, baca lagi. Doa berarti berperang melawan setan-setan. Setan-setan akan melawan untuk mempertahankan diri. Setan-setan akan bukti hanya ketika seseorang berperang melawan mereka dengan leventia yang mengandung kerendahan hati dan bukan dengan polikarya yang penuh ego. Leventia itu maksudnya kerendahan hati ya. Polikarya itu ya kesombongan. Jadi ya kita berperang, berdoa itu sebetulnya kayak berperang melawan godaan setan, melawan logisme ya. Dan setan-setan terus akan melawan, dia nggak akan menyerah, dia akan mempertahankan dirinya. Hanya bisa dikalahkan dengan apa? Nama Kristus. Tapi kita yang mengucapkannya itu ya sekali lagi harus dengan iman, dengan taat, dengan kerendahan hati. Jadi memang nggak bisa dihindari. Oke. Jadi kalau kamu mengerjakan ini, ini dikatakan harus dengan kerendahan harus dengan leventia, bukan dengan polikarya. Oke, baca lagi. Ya. Geronda, dapatkah masih disucikan hanya dengan doa puja Yesus? Bukan, Geronda, bagaimana hati ini disucikan? Geronda, bagaimana hati ini bisa disucikan? Dengan kerendahan hati, kesabaran, pengorbanan, tidak mementingkan diri sendiri, mengungkapkan pikiran seseorang kepada Geronda, asketisme, doa, dan di atas segalanya, panjatkan doa kepada Yesus, maka hati dapat disucikan. Doa ini membuang semua sampah yang terkandung di dalam hati. Iya. Jadi salah satunya hati ini bisa disucikan ya melalui Kristus ya di dalam Jesus Prayer itu. Ya tentu harus dengan kesabaran, ya dengan ketekunan, kerendahan hati, latihan ya asketisme, ya sama kan seperti yang diajarkan di Fathers itu. Maka hati ini bisa disucikan. Generasi Geronda, dapatkah hati disucikan hanya dengan doa kepada Yesus? Tidak. Kebencian tidak dapat dilakukan dengan doa. Jika tidak disertai dengan kehadiran tentang hati dan jika perjuangan analogi tidak dilakukan. Jika kita berdoa tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan, itulah saya sebutkan. Maka upaya itu akan hilang atau sebaliknya. Jika kita melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas, tapi mengabaikan doa kepada Yesus, maka sekali lagi kita akan selesai juga. Kita berjuang dan pada saat yang sama kita berdoa. Kita memohon bantuan Allah melalui doa dan dengan demikian secara bertahap hati akan disucikan, perjuangan dan doa berjalan bersama. Iya. Berdoa dengan Jesus Prayer, iya, tapi harus dengan perjuangan gitu. Perjuangannya apa tadi? Ada kerendahan hatinya, ada kesabarannya, ya kan? Ada pengorbanannya, ada asketismenya. Maka di sini dikatakan kita berjuang dan pada saat yang sama kita berdoa, ya kan? Kita memohon bantuan Allah melalui doa secara bertahap, hati akan disucikan. Perjuangan dan doa berjalan bersama. Oke, jadi waktu kamu melakukan obedience, ya kamu membutuhkan benar hati, ya kan? Nah, di situ berjalan bersamaan. Makanya
Nggak bisa logos tanpa pneuma, atau pneuma tanpa nus tanpa logos. Jadi semua harus bersamaan. Nah, sekarang kita baca ini ya, pekerjaan Mrs. Prayer. Bagian yang pertama ya. Baca Dewi. Beronda, bagaimana cara yang lebih baik untuk menjawab puja Yesus? Dengan suara keras, berbisik, atau dalam pikiran? Iya. Jawabannya ini. Jika kita mengucapkan doa ini dengan keras, kita akan menjadi lelah dan cepat menyerah. Itulah sebabnya kita harus mengucapkannya kadang-kadang berbisik dan kadang-kadang dalam pikiran. Doa yang diucapkan dengan nus adalah doa yang paling baik. Tapi karena tidak semua orang dapat mengucapkannya terus-menerus dengan nus, ada baiknya mengucapkannya dengan berbisik pada waktu-waktu tertentu sebagai sarana pemanasan. Kita bisa mulai mengucapkannya dengan berbisik, lanjutkan mengucapkannya di dalam batin, dan kemudian dalam pikiran, dan kemudian lagi-lagi dibisikkan dan kembali lagi dalam pikiran. Kita dapat berganti bolak-balik dengan cara itu sampai akhirnya doa ini hanya diucapkan dengan nus yang sampai menjadi penting yang disebut doa nafsi. Kemudian seseorang berdoa dengan nusnya dan hatinya melompat dan gembira yang mencapai eros lahir dan mengalami pada sekali. Iya. Jadi waktu mengucap Jesus Prayer itu harus kayak gimana? Misalnya dengan keraskah, dengan berbisikkah, atau diam dalam pikiran? Ya semuanya bisa dipakai, ya kan? Mungkin kalau pemanasan ya kita bisa dengan yang keras. Tapi kan lama-lama bisa capek gitu, kata Paisius. Ya. Nah, kalau kamu mengucap dengan keras atau dengan berbisik, ya itu baik. Tapi kalau bisa terus-menerus di dalam nus atau di dalam pikiranmu, di dalam batin, ya. Tapi kalau dalam batin mulai ngantuk lagi, berdiri lagi, berbisik lagi gitu, atau keras lagi gitu. Nah, terus-menerus gitu ya. Jadi misalnya kita mulai dengan berbisik, lanjut dalam batin, kemudian dalam pikiran. Bisik lagi, kembali lagi dalam pikiran. Jadi kita bisa bolak-balik bergantian ya, sampai kita mencapai yang namanya doa noetik. Nah, doa noetik ini artinya ya tadi, nus itu dari mendalam di dalam doa. Ya. Doa noetik itu doa batin ya. Nah, maka di sini seseorang yang berdoa dengan nusnya, hatinya melompat dan gembira. Ia mencapai eros ilahi dan mengalami keadaan surgawi. Ya, jadi ada rasa sukacita yang tidak bisa dikatakan gitu ya. Sukacita surgawi seperti eros ilahi. Oke, coba baca ini deh yang online dulu. Reinhard. Hari-hari ini ada Reinhard? Ya. Ada kok. Hari-hari ini Geronda, setiap kali saya memasuki sel doa saya memiliki pikiran yang tidak fokus dan cenderung menghujat. Mengapa ini terjadi pada saya? Oke, terus jawabannya nih. Tampaknya kamu lupa doa puja Yesus. Yang mana mengapa si penggoda telah mendirikan tendanya di luar sel doamu. Selama jam-jam bebas yang kamu miliki di dalam sel kamu, cobalah untuk mengucapkan doa puja Yesus dengan berbisik untuk menghalau pikiran yang mengembara dan pikiran-pikiran yang diprovokasi oleh musuh. Doa yang dibisikkan sangat membantu selama serangan-serangan itu, karena pada saat-saat seperti itulah kewaspadaan diperlukan agar dapat terbebas dari serangan si musuh. Iya. Waktu kamu doa, mungkin kita ini juga ngalami ya. Pikiran kita nggak fokus gitu ya. Bahkan kesannya kayak main-main gitu. Atau di sini kayak menghujat. Kenapa itu terjadi?
Apa jawaban dari Geronda? Nah, kita ingat bahwa Jesus Prayer itu tadi, waktu kita mulai berdoa, si setan itu sudah berkemah di luar selmu. Sudah masang tenda dia. Ya kan? Nah, ngapain dia masang tenda di situ? Ngawasin kamu. Begitu kamu lengah, ya udah, dia ajak pikiranmu jalan-jalan gitu. Oke, keliling-keliling gitu. Ya. Nah, makanya dia katakan untuk menghalau pikiran yang menggembara atau pikiran-pikiran yang diprovokasi oleh musuh, ya, cobalah bangkit doa dengan berbisik, ya. Di sini doa yang dibisikkan, maksudnya dengan suara tadi ya, itu membantu selama serangan-serangan itu terjadi. Oke. Kalau enggak, ya itu tadi kita nggak fokus, kita tantangannya ya mungkin salah satunya ya kita gampang ya tidak concern tadi ya, lama-lama ya kita tertidur gitu. Kalau tertidur ya dia sudah ya berarti dia sudah menang gitu. Ya. Oke, coba baca nota tema. Karena ketika pikiran-pikiran jahat datang kepada saya, apakah berguna untuk memeranginya dengan menggunakan cara adu argumentasi? Lebih baik memerangi pikiran jahat dengan doa puja Yesus daripada dengan adu argumentasi. Sebisa mungkin berbicaralah secara Kristus melalui doa notik dan jangan berdiskusi dalam pikiran kita tentang ini atau itu. Kembangkan doa puja Yesus yang pada awalnya akan membebaskan kita dari pikiran jahat dan pada akhirnya menjadi satu dengan nafas kita. Iya. Jadi kalau ada pikiran jahat datang, lalu kita kayak sok jagoan mengadu argumentasi dengan si iblis. Dia lebih pintar kamu dari kamu 1000 kali mungkin. Ya. Jadi Pak Yesus bilang, nggak usah. Kamu fokus saja dengan doa. Oke? Jelas ya? Jelas nota? Jelas, Pak. Oke. Berikutnya, Rosmini. Geronda, apa yang harus lebih saya perhatikan? Kita harus mulai bekerja, kumpulkan pikiran kita, dan dimanapun kita berada. Ucapkanlah doa puja Yesus di dalam pikiran dan di dalam hati. Memohon belas kasihan Allah untuk dirimu sendiri, untuk semua yang hidup, dan untuk semua yang telah tertidur di dalam Tuhan. Ketika mengucapkan doa puja Yesus membuat kita lelah, kita harus dengan suara keras melantunkan Tuhan kasihanilah atau nyanyian pujian. Oke, jelas nih. Apa yang harus lebih saya perhatikan? Nah, Geronda bilang, yaitu tadi, bekerja, nyatukan pikiran kita, Jesus prayer, minta belas kasihan, ya. Kalau kamu lelah, oke, kamu bisa dengan suara keras gitu ya, Tuhan kasihanilah, ini kayak memotivasi diri. Ya. Atau kita bisa menyanyikan mazmur, pujian. Next, siapa ini belum baca? Lurus mana? Agak keras nih. Ketika seorang monastik atau biarawan cukup mengucapkan doa puja Yesus hanya di gereja, ia seperti orang awam yang pergi ke gereja hanya pada hari Minggu. Itulah sebabnya kita tidak boleh membatasi diri kita untuk mengucapkan doa ini hanya di gereja. Kita juga harus mengucapkannya selama diakoni atau pelayanan kita. Dan di dalam sel kita dan ketika kita berpaling untuk beristirahat,
dapat lagi-lagi mengucapkan doa itu. Apa diakon yang kita perhatikan, kita perhatikanlah dengan seksama. Jadi di mana kita mengucapkan? Apakah hanya saat berdoa di gereja? Ya enggak ya, berarti dimanapun kan. Terus Itulah selalu nama Yesus yang bermain di diri kita, sehingga jiwa kita akan menjadi manis. Ini adalah hal yang monumental untuk menghabiskan sepanjang hari dengan memuja Yesus. Kita dapat memulai hari kita dengan doa ini, kemudian melanjutkan pekerjaan kita sambil mengucapkan doa ini, dan dengan demikian apapun yang kita lakukan akan diberkati dan juga memberkati semua orang yang berpartisipasi dalam pekerjaan itu. Misalnya, ketika kita sedang memasak dan mengucapkan doa ini, makanan yang kita siapkan akan diberkati, begitu pula orang-orang yang memakannya akan diberkati. iya. Jadi waktu kamu lagi bekerja, itu juga bisa apa? Jesus prayer ya, dan apa yang kita kerjakan itu jadi memberkati kita dan orang lain. Oke. Nah, ini kita bisa praktekkan ya dalam kehidupan pekerjaan kita. Oke, manner. Sementara akhir-akhir ini saya terus-menerus dihadapkan oleh godaan-godaan. Kamu harus memanfaatkan setiap pencobaan untuk melihat Kristus dengan meminta pertolongannya. Dan itulah bagaimana Tuhan tanpa henti waktu Yesus akan tetap bermanfaat bagi kamu. Iya, menghadapi godaan sudah berlindung di dalam Kristus dengan Jesus prayer itu. Oke, sekarang yang kedua, pasrah. Dua puji Yesus yang Kirona dapatkan kau berikan sesuatu itu yang dikerjakan atau dikerjakan sendiri. Orang yang telah dikerjakan sendiri tidak berusaha mengucapkan doa. Sebaliknya, tanpa dia harus mengakui salah satu. Doa itu terus berlanjut di dalam diri sendiri dengan sendiri. Bahkan ketika dia tidur, dia mengucapkan doa, dan ketika dia terbangun, dia terus mengucapkan doa. Itulah sebabnya dalam kitab suci, dalam hidup aku dikatakan, aku tidur tetapi hatiku terbangun. Iya. Aku tidur tetapi hatiku terbangun. Karena ya doa itu sudah kayak otomatis jalan gitu ya. Kayak jam dinding itu mau pagi, siang, malam terus berdetak kan. Atau seperti jantung kita terus memompa darah kan. Nah, maka seperti nus kita itu kan terus memompa kesadaran kita, roh kita, ya kan? Ya, nus kita itu terus memompa logos kita, jiwa kita untuk berinteraksi dengan Kristus. Kok bisa ya? Ya, ini harus mulai dari namanya apa ya? Ini ada 3 lagi namanya praktikos. Ya. Latihan jasmani dulu. Oke. Nah, ini baru nanti akan turun di ya, ini akan turun ke dalam visual. Ini sudah level roh. Roh mulai lemah, bibir ucapkan lagi gitu. Ya kan? Baru nanti di dalam hati, dalam pikiran. Baru nanti masuk dalam roh. Nah, kalau di dalam roh ini sudah namanya doa mulai. Nah, atau yang tadi disebut doa tanpa henti itu. Atau doa yang terus berlanjut di dalam dirinya sendiri. Atau dengan sendirinya. Begitu lagi kita praktikos lagi. Maka sesering pun praktikos. Begitu kamu praktikos, berhenti,
sampai sini. Dan pikiranmu tetap. Nanti di dalam roh berdoa. Ya. Terus nanti praktikosan. Jadi semakin banyak hati, maka kesadaran Logos dan Pneuma ini akan makin terjadi. Kalau kamu nggak pernah latihan, ya mereka tertidur. Ya, jiwa dan rohmu tertidur. Nah, tertidur ya tidak ada aktivitas, ya kan? Nah, kita harus mengaktifkannya. Gitu. Oke, ini ada cerita ya. Coba baca Fitri. Ada seorang pekerja di Burung Atos yang bekerja sangat keras. Dia melakukan pekerjaan tidak bekerja. Itulah sebabnya para bapak membayarnya dengan upah 2 kali lipat. Kadang-kadang ia datang ke Kalipi salib suci. Suatu kali ketika ia datang, saya berkata, sementara kamu bekerja, kamu harus berdoa sehingga pekerjaan yang kamu lakukan juga akan disucikan. Ia tanpa ragu-ragu menerima saran saya dan menjadi terbiasa mengucapkan doa. Suatu hari ia datang dan berkata, saya tidur dan dalam tidur saya mengucapkan doa. Dan ketika saya terbangun, doa itu terus berlanjut. Saya merasakan sukacita di dalam diri saya menjawab bahwa barunya fajar baru yang manis telah dimulai. Dia adalah seorang pekerja awam dan telah mencapai keadaan spiritual seperti itu. Jadi ada seorang upahan lah gitu ya, kerja ya di sebuah biara di Gunung Atos. Dia mengatakan, saya tidur, tapi dalam tidur saya mengucapkan doa. Ketika saya bangun, doa itu terus berlanjut. Ya kan? Ya, ini seorang awam juga bisa mencapai keadaan spiritual seperti seorang biarawan gitu ya. Nah, ini kesaksian dari Yesus yang baik ya. Terus? Gerenda, apakah orang yang diaktifkan oleh doa itu sendiri telah dibersihkan dari nafsu? Nah, ia telah mencapai kondisi spiritual yang baik. Terus? Gerenda, bagaimana seseorang mencapai keadaan di mana doa menjadi aktif dengan sendirinya? Ketika seseorang menjadi sadar akan kedosaannya dan terus-menerus mengingat ketidaklayakannya, jiwanya akan tertekan dengan cara yang penuh Filotimo dan dengan rendah hati memohon belas kasihan Tuhan. Dan setelah itu tanpa menggerakkan usaha, doa mulai diucapkan dengan sendirinya. Doa bekerja di dalam diri. Iya. Nah, ini sasaran kita adalah bagaimana kan doa itu terus bekerja ya dengan sendirinya tanpa henti. Caranya gimana Pak? Ya harus terus latihan gitu. Praktikosnya harus diperbanyak supaya Logos dan Pneuma itu makin sadar, makin jalan. Ya. Jadi kalau baterainya habis, dicas lagi, jalan lagi gitu. Oke. Nah, salah satunya adalah gimana kita menjadi pendoa yang aktif dengan sendirinya. Salah satunya memang kita butuh Allah untuk mengampuni kita, gitu. Ya, kita tidak layak, kita berdosa, sehingga ini akan terus memacu kita ya. Atau jiwa kita akan tertekan. Filotimo itu maksudnya yang penuh dengan beban berat gitu ya. Filotimo itu artinya yang penuh dengan beban dosa gitu. Tapi kita dengan rendah hati memohon belas kasihan. Jadi kalau kita makin perlu Allah, ya perlu belas kasihannya, maka kita akan terus meminta kan, berdoa. Ya harus ada usaha dulu, baru nanti lama-lama doa itu akan jalan sendiri gitu. Ya. Nah, apakah doa itu adalah satu kebutuhan? Coba baca. Eka.
Iya, baca. Ronda. Berontak, apakah yang merasakannya sebagai kebutuhan, bukan sebagai kebutuhan, tetapi karena itu telah menjadi kebiasaan baginya. Kebiasaan baik dari orang yang mungkinnya kepada personanya dan kesetiaan yang saya. Iya, lama-lama jadi sebuah karakter ya, sebuah kebiasaan. Jadi bukan lagi sebagai kebutuhan, tapi menjadi kebiasaan baik. Coba baca lagi, Eka. Kebiasaan. Kebiasaan eksternal bahwa Yesus. Karena dapatkah seseorang terus-menerus mengucapkan bahwa Yesus dengan cara fisik, mungkin sudah menjadi kebiasaan eksternal baginya. Dan ia bahkan mengucapkan doa secara bersama, seperti jam yang berdetak, tetapi pikirannya mungkin tidak tertuju pada Allah. Iya. Terus? Karena apakah itu bermanfaat sama sekali? Jika seseorang memiliki sedikit kerendahan hati dan memahami bahwa pikirannya tidak tertuju pada teman, dan bahwa ia mengucapkan doa secara mekanis, maka ia agak diuntungkan. Akan tetapi, jika ia berpendapat bahwa karena ia mengucapkan doa itu, ia maju secara rohani, maka ia akan dirugikan. Oke. Jadi tetap kita memerlukan kerendahan hati tadi ya. Terus? Geronda. Jika seseorang telah terbiasa mengucapkan doa secara terus-menerus, apakah itu akan membantunya dalam perjuangannya? Masalahnya adalah, mengapa seseorang mengucapkan doa itu? Jika ia mengenal dirinya sendiri dan merasakan kehendak Allah sebagai kebutuhan dan terus-menerus memohon rahmatnya dengan doa, maka itu akan membantunya. Atau jika ia tidak mengenal dirinya sendiri, tetapi memahami bahwa ia terjerat dalam roda hawa nafsu dan berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongnya dalam pergumulannya, dan sebagai tambahan, ia akan dibiarkan dengan kebiasaan mengucapkan doa tersebut. Akan tetapi, jika ia mengucapkan doa secara mekanis, tanpa kesadaran akan dosa-dosanya, maka hal itu tidak dapat menolongnya dan melepaskan diri dari manusia lama di dalam dirinya. Iya. Jelas ya. Jadi waktu kita mengucapkan doa itu tadi kan harus ada perjuangan ya. Perjuangannya ya misalnya ada kerendahan hatinya, ada kesadaran akan dosa, menangisin dosanya. Oke, memohon rahmatnya. Jadi bukan sekedar doa mekanis saja. Atau doa dari mulut gitu ya, hanya secara mekanis. Jadi harus juga disertai dengan apa? Disertai dengan merasakan rahmat Allah, atau disertai dengan permohonan rahmatnya. Oke, berikutnya Boyman. Jadi kalau berbahaya enggak? Kalau kita bercita-cita membiasakan diri mengucapkan doa itu. Jawabannya apa ya? Ya baca dong. Menjadi berbahaya ketika seseorang observasi dirinya sendiri, menyibukkan dirinya sesuatu yang orang seperti itu mungkin telah memiliki kebiasaan Allah, tetapi di dalam dirinya ada celah akan terus hidup dan ada bahaya yang akan dihidupi oleh Saya ini ketika saya berada di sanatorium, ada seorang pensiun, ada seorang. Kamu kenapa sih bacanya salah? Saya denda ya, satu kali baca salah denda. Seorang biarawan memiliki kebiasaan mengucapkan doa. Dia akan mengerjakan matanya dan terus menerus kata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seorang wanita yang berkunjung yang melihatnya bukan menyeberang. Oh, katanya, kita berada di hadapan soal suci
Namun suatu hari biarawan itu mengatakan kepada saya menemukan si Anu, dan si Anu, aku bahkan menulis surat kepada uskup ini, dan uskup itu agar mereka dapat menunggu soal berpikir. Dan aku mengatakan kepada mereka bahwa aku akan berada di sisi mereka. Tunggu, saudaraku, aku berkata, kamu butuh guru. Kamu penderita PTSD. Dari mana? Dari mana kamu memiliki guru bicara seperti itu? Dan jawaban apa yang diberikan? Seandainya ada satu atau dua orang lagi yang seperti saya, dunia akan terselamatkan. Jika tidak waras, maka ia bisa dibenarkan. Tetapi pikirannya itu saja. Karena ia telah memaksa dirinya untuk mengucapkan doa secara terus-menerus. Kebiasaan mengucapkan tetap ada. Dan setelah itu, percaya bahwa setiap pikiran yang datang dari ia telah mencapai titik percaya bahwa tidak ada orang lain seperti dirinya di dunia ini. Menahan nafas dan itu merupakan pikiran. Oke, ini cerita apa ini? Kan pertanyaannya adalah, berbahaya nggak untuk membiasakan diri bercita-cita mengucapkan doa ini? Jadi Jesus Prayer itu bukan satu doa untuk gaya-gayaan gitu ya, atau apa ya? Dia katakan doa itu sesuatu yang bukanlah sesuatu yang sedang menjadi gaya gitu. Ya. Ini doa yang saklar, bukan doa mekanis gitu. Nah, ini dia cerita ada seorang ketika dia ada di sebuah sanatorium ya, di sebuah rumah sakit jiwa lah gitu ya, sanatorium itu. Jadi orang-orang stres semua ada di situ. Lalu ada seorang pasien, pasien ini kebetulan adalah seorang biarawan. Ya, ini biarawan juga bisa stres ya. Jadi penghuni rumah sakit jiwa. Dia punya kebiasaan mengucapkan doa ini. Ya kan? Kebiasaan dia adalah dia akan terus-menerus berkata Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada seorang wanita yang berkunjung nih, datang melihatnya. Ya kan? Lalu wanita itu berkata kepada sang pasien tadi, oh ini ada orang suci di hadapan saya. Nah, tapi biarawan itu mengatakan kepada saya mengecam si Anu gitu. Ya, biarawan itu berkata, aku menulis surat kepada uskup ini, uskup itu. Ya, agar mereka dapat mengubah cara berpikir mereka. Oke, dan mengatakan kepada mereka, aku akan berada di sisi mereka. Ya. Nah, lalu Pak Yesus mengatakan, kamu buta huruf, kamu menderita TBC, dari mana kamu punya dukungan untuk berbicara seperti itu? Oke, dan jawaban apa yang diberikannya kepadaku, seandainya ada satu atau dua orang lagi yang seperti saya, dunia akan terselamatkan. Nah, ini kan ya namanya pasien ya gitu ya, nggak waras gitu. Ya, jika ia tidak waras, maka ia bisa dibenarkan. Tapi pikirannya baik-baik saja. Tapi karena dia sudah pakai Jesus Prayer gitu ya, tapi tetap pikirannya nggak waras gitu. Nah, ini bahayanya gitu ya. Nah, kadang-kadang Jesus Prayer itu bisa jadi kayak bumerang gitu. Ya. Nah, ada orang mengatakan saya udah Jesus Prayer, tapi tetap saya berdosa dan sebagainya. Nah, ini hati-hati gitu ya. Karena Jesus Prayer sekali lagi bukan mantra, bukan apa ya. Kalau mantra itu kan kayak orang simsalabim berubah gitu. Ya. Kamu jangan jadikan itu seperti mantra. Ya. Jadi Jesus Prayer itu adalah satu
to anointing. Ya. Yang harus kita perjuangkan dengan ya tadi dengan kerendahan hati dan sebagainya, bukan gaya-gayaan gitu ya. Oke, ini pengalaman dia ya, cerita tentang seorang biarawan yang stres ya. Dia percaya dengan Jesus Prayer itu, oh sesuatu tuh sudah beres, datang dari Tuhan. Kan ada orang yang kayak mengalami halusinasi atau apa ya. Saya dibisikin Tuhan harus begini-begini. Itu hati-hati loh ya. Kadang ada yang terlalu pede gitu ya, mengatakan Tuhan memerintahkan saya untuk ini. Ya. Nah, itu harus diuji. Oke, jadi tidak semua, walaupun pikiran itu kesannya rohani, itu datang dari Tuhan. Bisa juga dari iblis yang nyamar gitu. Ya, dari logisme kita. Oke. Berikutnya. Terus bagaimana sendiri mengucapkan doa puja Yesus dengan hidup dan menghembuskan nafas. Saya telah terbiasa mengucap seluruh doa saat hidup nafas. Saya akan mengucapkan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, dan saat menghembuskan nafas, saya akan mengatakan kasihlah aku, orang berdosa. Namun setelah operasi paru-paru saya, pernapasan saya tidak cukup bagi saya untuk mengucapkan seluruh doa. Sehingga saya berkata, Tuhan Yesus Kristus sambil menghirup dan kasihlah saya sambil menghembuskan nafas. Iya. Jadi salah satu teknik yang kita bisa pakai pernapasan sebetulnya ya. Waktu menghirup udara, kita katakan Tuhan Yesus. Waktu menghembuskannya, kasihanilah aku. Nah ini juga baik bisa dikerjakan. Berikutnya. Bagaimana menahan nafas membantu dalam mengucapkan doa? Menahan nafas membantu pikiran untuk konsentrasi pada doa. Sama seperti ketika seseorang menahan nafas selama latihan menembak untuk mencapai targetnya. Hal ini dapat dilakukan untuk jangka waktu yang singkat di awal. Tetapi hanya ketika ada kebutuhan untuk melakukannya, yaitu ketika pikiran terpecah atau sedang berjuang melawan pikiran, maka masuk akal bagi seseorang untuk menahan nafas sedikit. Tetapi sekali lagi, tidak terus-menerus, karena jantung tertekan dan bisa rusak. Iya, kalau kamu nafas terus, tahan nafas terus ya, kamu jantungmu bisa rusak, ya katanya. Tapi menahan nafas itu juga salah satu teknik ya, bisa membantu pikiran untuk berkonsentrasi. Jadi misalnya kalau kita mau latihan tahap mula ya, begitu kamu hirup udara, kamu ingat Tuhan Yesus. Itu kamu hembus, kasihanilah. Tapi kamu tahan sebentar gitu, supaya ada konsentrasinya katanya. Ya, tapi dia bilang jangan terlalu lama kamu tahan. Nanti kalau terus-menerus bisa rusak jantung. Terus beberapa orang menundukkan kepala, menahan nafas, dan jantung mereka mulai sakit seperti organ tubuh. Dalam hal ini mereka menderita kerusakan terpaksa berhenti mengucapkan doa. Tuhan mencari jenis rasa sakit yang lain, rasa sakit hati yang nyata yang datang dengan kerendahan hati dan disali hati, bukan yang datang dengan meremas hati secara jasmani. Doa harus dilakukan dengan susah. Oke. Berikutnya. Ini. Saya lebih suka duduk di sel saya dan berdoa daripada pergi ke diakonia saya. Oh tidak, apa yang telah terjadi pada kita? Apakah itu gimana yang telah diinginkan? Tanto Pasisius di sini mengatakan bahwa pekerjaan mengucapkan doa membutuhkan usaha tubuh dan perjuangan melawan hawa nafsu. Hal ini tidak memiliki hubungan dengan teknik yang digunakan oleh agama timur untuk mengucapkan keadaan nirwana.
monoteisme, ortodoks, Monastisisme. monastisisme. Ortodoks bukanlah nirwana. Apakah kamu mengerti? Seseorang monastik bukanlah seorang pemalas yang tidak bekerja dan hanya hidup untuk menciptakan waktu. Jika dia ingin terus-menerus hidup, dia akan seperti orang-orang yang melakukan yoga untuk konsentrasi diri. Orang biarlawan dan terutama yang masih muda harus bersemangat, dia harus memiliki usaha, dia harus berlari dan melakukan apapun yang dilakukan. Oke. Jadi kita ya, saya katakan bukan cuma duduk saja gitu ya. Tapi harus ada usaha, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Bagi orang muda seperti kalian ini kan, harus punya apa? Semangat, punya usaha, berlari, melakukan ketaatan apapun yang diminta. Oke, ini nasihat ini ya, Saint Paisius. Oke, coba situ. Bahkan sujud beronda saya kesulitan melakukannya. Baiklah kalau begitu, kamu jangan melakukan sujud, kamu jangan melakukan jatuhnya, kamu hanya duduk untuk mengucapkan doa. Apapun Tuhan yang akan kamu buat setelah itu. Abah Isya mengatakan bahwa doa yang dilakukan oleh sangat tubuh adalah pujian. Jadi kalau alasan tidak mau bekerja, ya karena saya mau doa, itu kekejian katanya. Ya, doa yang dilakukan tanpa usaha tubuh adalah kekejian. Itu bukan doa. Ini dari Abah Isa, ini Bapak Parenggul juga ya. Oke, baca lagi, Ando. Kerendah, saya tidak dapat berdiri lama untuk mengucapkan doa puja Yesus. Setelah beberapa saat, saya berlutut dan mengucapkan doa dengan berlutut. Lakukan apa yang sulit terlebih dahulu, dan ketika kita lelah, maka lakukan apa yang lebih mudah. Jika kamu tidak mampu berdiri, maka berlututlah. Jika kamu tidak mampu berlutut, maka duduklah. Dan jika kamu juga tidak dapat berdoa dengan duduk, maka berbaringlah dan ucapkan. Itu sudah cukup menjaga pikiran kamu bertumbuh pada Tuhan. Abah Isa juga mengatakan bagi. Oke. Jadi kalau kita nggak bisa berdiri lama nih mengucapkan doa ini, terus kita ngapain nih? Nah, bisa berlutut. Tapi kalau berlututnya sulit, lebih mudah lagi apa? Duduk. Kalau duduk sulit, berbaring. Kalau berbaring sulit, ya udah nggak usah doa. Ya, mati aja kamu. Oke. Itu hanya metode, cara ya. Baik bisa berlutut, berdiri, berduduk, ataupun berbaring. Kita bisa melakukan itu. Ya. Oke, berikutnya. Ya Ronda, mengapa para bapak memerintahkan kita untuk duduk di bangku ketika kita berdoa? Itu karena dianggap bahwa engkau akan menyelesaikan aturan doamu, sujudmu, dan sebagainya. Dan karena engkau telah menjadi lelah, engkau duduk sebentar dan mengucapkan doa, sehingga engkau akan dapat terus berdoa. Kemudian, selama ibadah dan selama diakonia, engkau akan berdiri cukup lama yang melelahkan. Jika kamu berdiri lagi di sel kamu untuk berdoa, kamu akan kelelahan. Itulah sebabnya engkau harus duduk sebentar untuk berdoa puja Yesus. Kan tetapi, para bapak tidak bermaksud bahwa untuk mengucapkan doa puja Yesus, kita harus duduk. Duduk untuk mengucapkan doa. Padahal sebenarnya kita mampu berdiri. Bukanlah apa yang saya anggap tepat, itu adalah terlalu riang. Terlepas dari apakah kita berpikir bahwa kita merasakan semacam rasa manis. Penatua Arsenios, sang penghuni gua berkata, ketika saya mengucapkan doa puja Yesus sambil berdiri, saya merasakan keharuman yang luar biasa. Ketika saya mengucapkan doa sambil duduk,
saya hanya merasakan sedikit trauma. Jadi lebih baik mana? Duduk atau berdiri? Berdiri. Berdiri. Kalau Arsenius bilang berdiri saya lebih banyak merasakan trauma. Kalau duduk lama-lama bikin saya males gitu ya. Tapi duduk itu posisi yang di tengah. Ya, kita bisa berlutut, kita bisa berdiri. Ya. Jadi duduk itu juga oke, ya. Tapi kalau kita bisa berdiri itu juga lebih baik. Oke. Novrik. Biar udah ketika saya melakukan sujud atau ketika saya berdiri karena Yesus, pikiran saya lebih mudah memusatkan perhatian dengan kata lain, supaya itu sendiri membantu saya untuk berkonsentrasi. Pikiran kamu tertuju pada pekerjaan yang kamu lakukan. Sama seperti ketika kamu mengalami rasa sakit, pikiran kamu pergi ke tempat rasa sakit itu, karena rasa sakit menarik pikiran, demikian juga pikiran kamu menuju ke tempat kamu melakukan sujud semua. Tetapi sekali lagi, jika pikiran murni pada Kristus, kamu bahkan tidak akan ingat berapa banyak sujud yang dilakukan. Ngerti gak nih? Pikiran kita kan biasanya tertuju pada apa yang kita lakukan. Contohnya misalnya kita mengalami rasa sakit, kita mengerang dan sebagainya. Ya, pikiran kita di situ, ya kan? Karena rasa sakit itu menarik pikiran kita. Nah, bagaimana juga Kristus yang adalah pekerjaan kita ini bisa menarik pikiran kita kepada Dia. Sehingga ada berbagai kayak sujud sembah gitu ya, berdiri, itu sebetulnya untuk menarik pikiran. Ya kan? Nah, tapi itu kan cara ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana pikiran kamu murni. Sehingga kamu mau berapa kali bersujud sembah itu nggak kamu hitungkan lagi gitu. Ya. Kamu nggak ingat lagi karena pikiranmu sudah murni kepada Kristus. Yang kamu kerjakan, yang kamu kejar itu kan Kristusnya. Bukan metodenya atau bukan gayanya, ya kan? Tapi metode atau cara atau gaya tadi bisa bermacam-macam, bisa duduk, bisa berdiri, bisa sujud sembah gitu ya. Ya itu cara-cara yang kita bisa menarik pikiran kita kepada Kristus. Jadi kalau misalnya bosan duduk ya berdiri. Kalau misalnya berdiri capek berbaring misalnya gitu. Atau berlutut misalnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini bagian yang ketiga ya. Riko. Rian Kaninov. Kita harus menjadi Yesus secara perlahan-lahan dan juga melakukan proses secara perlahan-lahan. Dalam pembahasan doa, setiap orang suci mengatakan bahwa hal tentang cara yang bermanfaat baginya. Itu juga mengapa doa etik sering disalahpahami. Kata etik, kata sifat berasal dari etik, kata benda. Etik berarti menjaga keheningan, menjaga-jaga atau memperhatikan apa yang ada di dalam dan di sekitar seorang. Para bapak etik adalah para bapak gereja yang bekerja keras dan mengajar secara lebih khusus tentang karya Nepsis. Mereka mengajarkan bahwa harus ketika berada di dalam hati, berjaga-jaga atas hati, atas jiwa dan tubuh, atau pikiran atau imajinasi, untuk menjaga kemurnian tubuh dan jiwa, dengan pengalaman hidup yang telah mereka miliki. Para bapak etik selalu berhubungan dengan Tuhan dan dapat dengan mengikuti cara yang paling membantu mereka berdoa dengan benar, namun mereka mencoba menerapkan apa yang telah ditulis oleh para bapak. Seperti menundukkan kepala ke dada, menahan nafas dan sebagainya, hanya demi perasaan kesenangan, kegembiraan, atau saya melakukannya karena kebanggaan bahwa saya telah menjadi bapak yang etis. Maka saya tidak akan dapat membuat kemajuan dan kehidupan spiritual saya. Iya, jadi kita bukan sok-sok ikut-ikutan ya. Maksudnya kata Pak Yesus itu bukan kita doa Yesus yang paling benar harus menundukkan kepala ke dada gitu. Nggak boleh bergerak, ya, menahan nafas.
gitu. Ya, karena ada di abad keberapa itu yang karena kelamaan gitu ya, doanya begini terus, dan secara psikologi memang bisa membuat kepala itu pusing gitu ya. Dan ketika diangkat ke atas bisa pusing dan bisa melihat kayak semacam terang gitu ya. Nah, itu ada yang menuduh, oh kamu melihat terang itu karena kamu kelamaan nunduk gitu. Jadi yang kamu lihat itu bukan terang, tapi memang gejala dari tubuhmu gitu. Ada yang menuduh seperti itu ya. Tapi kita percaya bahwa melihat terang itu memang ada seperti transfigurasi Yesus ya. Nah, tapi maksudnya di sini jangan cara atau metode itu yang kita banggakan atau yang melebihi dari esensinya ya. Jadi kita jangan bangga bahwa katakan oh kamu berdoanya lebih lama daripada dia gitu, atau kamu berdoanya lebih neptis daripada yang lain. Nah, kalau itu jadi kebanggaan, maka Yesus mengatakan kamu tidak membuat kemajuan dalam kehidupan spiritual. Oke. Baca lagi. Christoph. Beronda, apakah berbagai yang mendalam doa buku itu menolong mereka yang memiliki ketahanan. Namun buku Yesus tidak menolong mereka yang memiliki kesombongan dan juga menjadi ujian spiritual dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi bapa yang baik. Suatu hari beberapa orang datang ke Filipi, saya dan berkata, kami datang menghadap engkau di sini doa karena kamu adalah salah satu dari mereka yang telah mencapai titik kaya. Kalau saya menjawab, kamu bisa menghapus penyakit dari diri kami. Saya tidak melakukan apa-apa lagi selain membuat. Iya, ngerti nggak maksudnya ini? Jadi Jesus Prayer itu tidak membuat kita jadi sombong. Wah, aku sudah mencapai yang namanya Mighty Prayer. Pak Yesus mengatakan, tolong hapus nama saya gitu ya dari daftarmu. Saya tidak melakukan apa-apa selain saya memohon belas kasihan Tuhan. Dan ini orang-orang yang punya kepekaan yang luar biasa ya, takut dengan achievement atau kesombongan-sombongan. Gitu. Ya, karena mereka tahu bahwa yang kita harus miliki itu adalah kerendahan hati ya, bukan achievement atau kesombongan. Jadi kalau kita baca buku, yaitu bermanfaat, tapi bagi kita yang memiliki apa? Kerendahan hati, ya. Ya kita baca buku misalnya kayak buku-buku di Fathers ini, ya bermanfaat, gitu. Ya. Lagi? Orna. Beronda, apakah ada beberapa praktis yang disebutkan tentang Bapak Mengenai yang menolong? Semua itu adalah sarana yang berguna untuk meningkatkan pikiran dan mereka yang membantu ketika kita meningkatkan kecerdasan hati, pertobatan dan penyesalan di atas semua hal lainnya. Akan tetapi jika saya mengambil bangku dan duduk, menundukkan kepala ke dada dan mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya sekarang akan mulai mengucapkan doa ini sebagai yang disebutkan oleh sejarah. Tanpa memisahkan pertobatan saya, maka saya akan ditinggalkan hanya dengan elemen-elemen eksternal dan pekerjaan yang saya akan menjadi dangkal. Paling-paling saya akan mencapai kebiasaan eksternal untuk mengucapkan doa. Sebaliknya, jika saya pertama-tama membentuk kerendahan hati dan menggunakannya sebagai sarana praktis, maka saya akan terbantu. Siapapun yang mulai mengucapkan doa hati dengan cara seperti itu tidak akan menjadi tertipu. Sedangkan cara lain mungkin mengarahkan pada itu. Ya. Ya, jika saya pertama-tama mengukur kerendahan hati dan pertobatan dan mengambil beberapa saran yang disebutkan oleh para bapak untuk menggunakannya sebagai sarana praktis, maka saya akan terbantu. Ya, misalnya kan kayak Paisius ini kan juga baca di Fathers dan sebagainya, ya dia pakai sebagai sarana yang praktis. Tapi ya sekali lagi,
ini adalah dengan kerendahan hati dan pertobatan. Ya. Jadi bacaan-bacaan yang beberapa hal yang praktis itu yang menolong gitu, ya, sebagai sarana gitu. Bacanya yang benar ya, jangan salah-salah deh. Oke, Nikmat. Girona, mungkinkah seseorang memperoleh doa hati tanpa membaca buku-buku beberapa detik dan tanpa menggunakan beberapa metode tertentu? Tentu saja bisa, terutama ketika seseorang mengucapkan doa ini dengan sederhana dan rendah hati. Beberapa orang terjebak pada metode-metode dan mereka berada di sana, mereka tidak maju lebih dari itu. Mereka mengubah metode menjadi tujuan. Padahal sebenarnya metode hanyalah cara yang berbalik ibarat. Benda kamu udah berapa? Stop. Ronda, mungkinkah kita memperoleh doa hati tanpa membaca buku? Atau tanpa metode? Pak Isis jawabnya apa? Bisa. Karena ini kan doa yang sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah iman tadi, ya kan? Kerendahan hati tadi. Nah, jangan terjebak kepada metode atau kepada buku. Ya, atau jangan ubah metode itu jadi tujuannya. Tapi metode hanyalah cara untuk membantu. Ya, bukan tujuan ya metode itu. Tapi hanya cara. Nah, jadi kalau kamu belajar seperti ini, itu bukan tujuan, itu membantu kamu untuk hidup lebih benar. Ya, atau untuk membantu kamu untuk punya kehidupan yang kudus bersama dengan Tuhan. Baca Vivi. Girona, dapatkah engkau ceritakan sesuatu tentang imersi yang manis, tidak seorang pun yang memulai dengan itu sebagai tujuan. Terus? Ya, Girona, seseorang tidak berantar untuk memperoleh kemenangan itu, tetapi apa perjuangan yang harus didahulunya. Pada dasarnya, tidak boleh ada sikap menentukan diri sendiri, harus ada kelumpuhan jiwa dan kesediaan untuk berkorban. Cara yang paling pasti adalah seseorang harus berdoa dengan cara yang mulia. Artinya seseorang harus memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dan rasa syukurnya yang luar biasa dengan Tuhan. Kemudian jiwa terdesak dengan rendah hati dengan sendirinya karena rasa filokimo dan dengan sedih meminta belas kasihan Tuhan. Dengan demikian kebutuhan akan belas kasih Tuhan terus meningkat. Doa menjadi doa hati yang secara bertahap membawa manisnya pelipur lara ilahi ke dalam jiwa pada awalnya dan kemuliaan ilahi di kemudian hari. Oke. Nah, ini artinya apa? Pada dasarnya apa doa ini? Ya, tadi lagi ya, harus ada perjuangan yang mendahulunya. Ya, jadi doa tapi disertai dengan perjuangan. Ada keluhuran jiwa, ada tadi ya, ada kerendahan hati. Oke, meminta belas kasihan Tuhan, ada rasa filotimo, rasa berdosa, ini maksudnya sedih, dia sorrow for sin, ada rendah hatinya, ada kebutuhan belas kasihan. Nah, ini harus disertai dengan Jesus prayer. Jadi bukan sekedar doa mekanis aja. Jadi ada rasa-rasanya tadi itu. Ya. Nah, nanti 1 jam ke depan saya mau semua latihan. Karena kalau tadi teks itu menolong, bermanfaat untuk latihan. Jadi kalau kita nggak pernah latihan atau jarang latihan, tidak ada praktikos, ya nggak ada, ya roh kita nggak terbangun gitu. Ya. Nah, ini ada panduan, kita baca dulu sebelum kita klik nanti
eh, setelah ini kita selesai, tapi kalian latihan sampai jam 4 ya, sampai jam 4, 1 jam. Cari tempat, tidak ada yang berdua-dua, apalagi ngobrol bersama, makan bersama gitu ya, semua masing-masing. Oke, nah ini panduannya dulu kita baca. Ika baca. Cara sederhana untuk doa tanpa henti jika Anda mau, Anda dapat mendengarnya juga. Yang mungkin orang-orang sederhana yang tidak dapat memahami apa sebenarnya dalam hati yang diajarkan oleh para bapa dan menghadapi risiko delusi. Beberapa orang sayangnya tidak mendapat berjuang untuk menanggalkan manusia lamanya atau pertobatan kerendahan hati dan aksesis atau perkataan sebagai cara untuk menolong penyucian jiwa dengan rasa berdosa yang dalam. Kemudian mereka secara alami akan menyebabkan kebutuhan belas kasihan Allah dengan sering mengucapkan Tuhan Yesus Kristus anak Allah kasihan aku. Doa ini disertai rasa duka cita di hati mereka. Dan kemudian dengan manisnya menunjukkan ilahi dari Kristus yang paling manis dalam hati mereka. Nah, itu nanti waktu kalian mengucapkan doa ini harus disertai dengan apa? Rasa sedih atau duka cita. Nah, nanti kamu akan merasakan manisnya penghiburan ilahi. Terus baca lagi. Tapi sayangnya beberapa orang seperti yang saya sebutkan yang lebih praktik bertapa yang kering dan mencari kesenangan dan supaya ilahi dan terus-menerus melipat gandakan tali doa mereka dan seolah disucikan oleh perhitungan mereka mencatat itu tentang kesucian mereka dari perhitungan mata yang sakit lewat semakin banyak jumlah tali doa kombos ini yang mereka ucapkan. Oke. Mereka Ya, jadi kita bukan doa Jesus Prayer itu bukan hitung-hitungan gitu ya. Wah, semakin banyak berarti atau semakin banyak jumlah tali doa saya berarti akan makin hasil, bukan itu yang dicari ya. Terus mereka juga secara alami membuat rumpun kaki keinci yang tepat dan semua hal lainnya menekuk kepada kepala ke arah hati mereka. Mereka menarik nafas mereka dan mengikuti apapun yang dikatakan oleh Santo Kalistos dan Gregorius dari Filokalia. Kemudian mereka menciptakan sensasi palsu bahwa mereka berada di suatu tempat di dekat para orang kudus tersebut. Pada saat mereka yang percaya berpikir itu si iblis atau penipu segera muncul dan membuat visi untuk mereka dengan fantasi mereka dan ramalan iblis dan keduanya di mana delusi segera mengikuti. Sebab itu satu-satunya kepastian adalah pertobatan dan biarkan setiap bangunan spiritual dibangun di atasnya dan marilah kita terus mencari pertobatan dari Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali itu. ya. Terus kita seharusnya tidak minta terang atau mujizat atau nubuat atau karunia roh, tapi hanya meminta pertobatan. Pertobatan membawa kerendahan hati. Kerendahan hati akan mendatangkan rahmat dari Allah, karena selalu menghakimi orang yang berhati oleh karena kebutuhan. Sebab itu, pertobatan diperlukan untuk keselamatan kita, dan ketika kita memilikinya, rahmat Allah akan datang dan itu akan mengajar kita apa yang tentu kita berbuat untuk keselamatan bahkan sesama kita juga berlalu. Oke, ini tadi udah ya. Jadi lalu ada rasa dalam display itu disertai dengan pertobatan dan kerendahan hati ya. Oke, berikutnya. Jessica. Dengan cara ini yang saya sebutkan sesuai keputusan belas kasihan Tuhan, kita akan mengucapkan doa puji Yesus berkali-kali dengan semua hati kita dan kita akan merasakan seperti yang saya sebutkan manisnya penghiburan ilahi dari Yesus yang paling manis di dalam diri kita.
hati akan kemudian memiliki nus kita dalam pelukan erat sekitar seluruh keberadaan. Kemudian dan baru setelah itu, doa itu tidak akan melelahkan, melainkan akan memberikan istirahat dan sukacita karena kita telah memahami arti sebenarnya doa. Baru kemudian kita berdoa tanpa menekan diri kita sendiri, tetapi kita ditekan oleh rasa kenikmatan dan martabat kita atau Lotimu. yang menimbulkan semua kedermawanan kekuatan kita yang terhormat. Leventia. Ini menghasilkan hati yang berdebar-debar, kemudian hati pecah dan air mata keluar dari salurannya tanpa usaha untuk menangis selama waktu doa. Anda merasa bukan atau doa ini sebagai apa yang membuat mulut kecilnya dan tertarik ke pelukan ibunya untuk disusui daripada saat yang sama merasa sangat aman dalam asuhan kasih sayang ibu. Ya. Nah, kita bisa nggak sampai merasakan seperti itu? Jadi kayak ada penghiburan, atau dikatakan ada manisnya penghiburan ilahi dari Yesus yang paling manis di dalam diri kita, yaitu hati. Ya. Oke, coba baca lagi. Ririn. Tidak ada yang meragukan bahwa musuh akan mencoba berperang melawan kita dan membubarkan pikiran kita. Namun, jika didahului oleh sedikit studi patristik, misalnya The Saying of the Fathers, sebuah penutup diletakkan pada sebuah perhatian kita, besar dan kecil, dan pada hari-hari berikutnya. Jadi, itu diubah menjadi suasana lain, suasana spiritual, dan Anda berdoa dengan konsentrasi. Jika musuh berperang dengan pikiran yang menghujat, dari kejahatan dan kesentuhan yang biasa, tidak marah. Sebagai gantinya, gunakan iblis sebagai pekerja atau bantuan Anda dengan cara berikut. Dengan tidak marah, tetapi dengan mengatakan kepada musuh ini. Ini adalah hal yang baik bahwa Anda membawa saya pikiran-pikiran itu, sehingga saya dapat mengucapkan doa puja Yesus, karena jika tidak, saya akan lupa berdoa tanpamu. Sehingga musuh akan segera pergi karena dia hanya terbiasa melakukan kejahatan kepada kita. Saya menyebutkan itu karena musuh membawa pikiran yang bejat pada orang yang buta biasanya untuk membuat mereka lebih bakal lagi, untuk membuat mereka marah, dan untuk membuang mereka. Iya, jadi pasti ada iblis yang akan datang mengganggu, ya kan? Tapi kalau Paisius ini mengatakan apa? Ubah itu jadi kesempatan untuk makin berkonsentrasi. Ya, jadi pakai si iblis untuk makin terus intens berdoa. Itu ya. Kalau kamu diganggu, ya, kamu akan makin terus mengucapkan doa itu. Sampai kamu lupa berdoa tanpa henti. Oke, lanjut. Ya. Hal yang sama berlaku untuk beberapa orang yang berjuang dalam kewaspadaan aktivis melebihi kekuatan mereka dan dengan kepercayaan diri. Ketika mereka mengendur, maka mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghalau pikiran musuh. Mereka berpikir bahwa pikiran-pikiran yang menghujat itu adalah milik mereka sendiri, sehingga mereka menderita tanpa alasan. Sedangkan pikiran-pikiran itu bukan milik mereka sendiri, melainkan milik musuh. Itulah sebabnya orang-orang Buddha harus berjuang dalam hal berdoa dengan hati dan hikmat Allah. Mereka harus bersiap untuk malam itu. Dengan tidak terganggu, dengan belajar dan melalui makanan yang sederhana, itu bisa membantu. Sebisa mungkin jangan makan yang berbutir, hindari minum air yang banyak, karena itu juga menjadi kendala dengan perut kembung yang ditimbulkannya. Dengan cara ini orang tersebut dibantu dengan doa. Iya. Jadi kayak aturan seperti makan, minum, ya, itu juga perlu dijaga. Kalau kamu banyak minum, ya nanti kamu sedikit ke toilet gitu kan, itu mengganggu, ya. Atau kamu kebanyakan makan,
itu membuat kamu jadi ngantuk misalnya. Oke. Nah, kalau gimana dalam doa itu ada pikiran-pikiran yang negatif atau yang menghujat? Hah? Pikiran-pikiran dari si jahat misalnya gitu. Kadang-kadang kita bisa memikirkan ya sesuatu yang jahat tentang Tuhan. Ya. Nah, nasihat Paisius gimana? Pikiran itu milik musuh, ya kan? Nah, oleh sebab itu dia katakan apa di sini? Iya, jangan apa? Mengendur. Apalagi? Harus ada berjuang di dalam kewaspadaan ya. Mereka kalau kita mengendur, maka tidak ada lagi kekuatan untuk menghalau pikiranmu musuh. Ya. Tapi kita dinasihati berjuang dalam hal doa dengan kerendahan hati dan hikmat Allah. Oke, itu ya. Coba baca generasi. Cara membantu jika makan malam sedikit, walaupun sedikitnya berlangsung sekitar pukul 4 sore. Cara belajar dari para bapak dan sebagainya. Atau 3 jam setelah makan siang, sudut kecil diantara sebelumnya, dan diantara setiap kali doa atau Komboskini. sangat membantu mencairkan oli mesin atau otot-otot tubuh kita. Kemudian setelah cukup lelah, maka ia harus duduk dan mengucapkan doa Yesus, karena dia meminta kesabarannya dan kemurahan hati Allah yang besar yang telah diberikannya kepadanya. Kemudian terus kumpulkan atau seperti yang saya sebutkan di dalam hati dengan sendirinya dan mencari sifat Allah dengan segenap hatinya. Dengan segenap jiwanya dan segenap badannya tanpa berusaha keras. Terus? 3 jam setelah hari terbenam akan sangat menolong, atau setelah membaca buku patristik sebelum matahari terbenam, serta sudah tengah malam hingga matahari terbit. Bagi kaum muda, baik bagi untuk tidur 1 jam lagi setelah matahari terbenam, dengan sedikit doa dan dengan setelah tengah malam untuk menghindari tidur pagi yang memalukan. Secara alami, hikmat dan bimbingan dari Bapak spiritual sangat diperlukan. Oke. Jadi kita perlu baca buku-buku patristik, itu menolong kita juga. Ya. Saya kan banyak share ya tentang materi-materi ini. Itu dibaca nggak itu? Dia katakan, kapan baiknya baca itu? Sebelum matahari terbenam. Nah, jam-jam segini kita baca. Oke. Nah, 1 jam sebelum matahari terbenam, ya dia nasihati bisa tidur sedikit. Tapi kamu bangun tengah malam untuk menghindari tidur pagi yang memalukan. Ya ini kebiasaan dia ya. Ya, kalau kita bisa narik kesimpulan misalnya di sini, kalau kita makan malam sedikit itu membantu, ya. Ya sekitar pukul 4 sore, setelah kamu belajar dari para bapak dan sebagainya, atau 3 jam setelah makan siang. Oke.
Nah, kemudian sujud kecil dan besar. Lalu pakai combo gini. Ya, sujud ini kayak apa ya? Mencairkan oli mesin katanya, otot-otot tubuh kita. Kalau sudah lelah, kamu duduk, katakan doa puja Yesus. Ya, ingat dosa-dosa dan kemurahan hati Allah yang besar yang diberikan kepada kita. Ya, kemudian nus dikumpulkan dan cari rahmat Allah dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap pikirannya. Oke, 3 jam setelah matahari terbenam, ya, akan sangat menolong. Serta setelah tengah malam hingga matahari terbit. Jadi ini ngapain ini? Doanya di sini gitu ya. Sampai matahari terbit. Jadi kalau kita diajak untuk tidur lebih pagi dulu supaya bisa bangun lebih pagi gitu. Ya. Oke, catatan akhir coba baca di sini. Siapa? Dewi. David beberapa kali ketika dia pernah berkata bahwa orang Yunani mungkin memiliki kesalahan, tapi mereka juga memiliki karunia dari Tuhan. Timo dan Cynthia, mereka merayakan segalanya. Orang lain bahkan tidak memiliki kata-kata ini dalam kamus mereka. Kedua ungkapan ini hampir tidak dapat dikumpulkan dalam bahasa Inggris. Piloti Timo menurut Sipas Aisio berarti penyulingan kebaikan yang penuh hormat. Cinta yang bersinar dari orang yang rendah hati dan tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Tuhan dan sesamanya. Oleh kepekaan spiritualnya yang mencoba untuk membalas kebaikan kecil apapun yang dilakukan orang lain kepadanya. Dan dia berarti keberanian, kejujuran, kemurahan hati, keterus-terangan, kelembutan, dan secara umum kesediaan untuk memberikan nyawanya untuk orang lain. Ya, ini tadi kan ada istilah-istilah Filotimo ya dan Levintia. Oke, sampai di sini ya tentang Jesus Prayer kita udah banyak baca. Nah, sekarang ini ada waktu kita break, tapi kalian pakai untuk berlatih. Ya, nah berlatih lalu nanti kalian bisa latihannya bisa kalian tuliskan ya di dalam paragraf refleksi nanti. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Yang online ada? Ya, tentang Jesus Prayer. Ada ya? Oke, kalau nggak ada kita selesai sampai di sini. Nanti ini materi nanti deh ya, materi-materi nanti saya kasih bentuk link ya di Google Classroom. Ada beberapa yang belum selesai dari District Fathers ya, tapi sebagian udah nanti saya kasih di Google Classroom. Seperti ini belum selesai. Nanti kita akan ketemu lagi hari Jumat ya. Ini udah hari yang ketiga ya, tepat ya. Oke.